Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian tafsir surah Al-Kahfi. Pada kuliah yang lalu kita sudah sampai sehingga ayat 17. Maka pagi ini insyaAllah kita akan sambung mulai dari ayat 18 surah Al-Kahfi. Bapak Ibu yang ada Al-Quran atau Al-Quran yang ada di handphone, silahkan dibuka ayatnya supaya lebih faham ayat Allah Subhanahu wa taala ini ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Ayat 18 ini Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita bagaimana Ashabul Kahfi itu saat tidur di dalam gua. Ini ayat yang menjelaskan tentang perihal itu. Poin pertama kata Allah, wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Kamu akan menyangka, kamu akan mengira bahwa mereka dalam keadaan bangun padahal mereka sedang dalam keadaan tidur. Ya. Seandainya hadir menyaksikan Ashabul Kahfi itu saat tidur kata Allah, andai kata kita berada di situ melihat mereka yang sedang tidur, pasti kita mengira mereka ini sedang bangun padahal sedang tidur. Bahkan ketika Allah membahasakan tidur di sini, Allah Ta'ala sebut bahasanya dengan rukud. Biasanya bahasa Arab tidur, naum. Makanya azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Bukan as-salatu khairum minar rukud. Apa beda antara naum dengan rukud? Nah, kalau naum itu tidur yang biasa-biasa. Kita tidur malam 5 jam, 6 jam atau 4 jam, itu naum nama dia. Kalau rukud ini tidur yang super panjang. Maka kalau misalnya ada orang tidur seminggu tak bangun, itu namanya rukud. Atau setahun tak bangun namanya rukud. Tapi kalau setahun tak bangun mungkin kita dah kuburkan dia kan. Makanya dalam surah Yasin ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan saat nanti dibangkitkan orang dari kubur, apa kata mereka? Man ba'athana mim marqadina hadza. Marqadina satu sama akar katanya dengan rukud. Maka saat nanti dibangkitkan mereka dari kubur, mereka berkata, man ba'athana, siapa yang membangkitkan kami, mim marqadina hadza, dari tidur panjang kami ini. Jadi mereka merasa saat di dalam kubur itu seperti tidur yang sangat lama.
Allah menggunakan kata marqadina yang sama akar katanya dengan ruqud. Maka ruqud itu tidur yang tidak biasa, tidur mati dia. Jadi kata Allah Ta'ala pada ayat ini, wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Seandainya engkau menyaksikan ashabul kahfi yang sedang tidur itu, pasti kamu menyangka sedang bangun padahal mereka sedang tidur. Kenapa demikian? Ada ulama tafsir kita mengatakan bahwa saat ashabul kahfi ini tidur, Allah Ta'ala buat mata mereka tetap terbuka seperti biasa. Ada kita jumpai beberapa orang kan, dia tidur tapi matanya terbuka. Kita pikir dia tidak tidur, matanya terbuka aja begini. Itu untung tuh. Kalau datang masuk pencuri ke rumah, pencuri intip itu, tak tidur bapak nih katanya. Padahal tidur sebenarnya. Kenapa? Matanya terbuka. Ya, matanya terbuka. Maka tidur itu tidak ditentukan mata. Ya, banyak orang tidur matanya terbuka. Saya lupa apa bahasanya. Saat kita menaiki kendaraan, ada satu momen yang sangat bahaya. Mata kita tetap terbuka, tapi sebenarnya kita itu sudah dalam kondisi tidur karena sudah nggak sadar. Biasanya itu hanya terjadi bisa kurang dari 1 menit, sudah hilang kesadaran kita. Sebetulnya kita itu sudah tidur, tapi mata kita masih kebuka. Itu banyak orang kecelakaan gara-gara itu. Maka syarat tidur itu tidak harus ketutup matanya. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala tetapkan terbuka matanya. Baik. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala buat tidur mereka sedemikian rupa? Hikmahnya Allah Ta'ala buat mereka demikian. Kalau orang melihat mereka, orang pasti menyangka bahwa mereka ini tidak tidur. Ini salah satu cara Allah Ta'ala untuk menjaga mereka. Ashabul Kahfi ini kan lari ke dalam gua karena dikejar oleh penduduk negeri dan raja yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lari ke dalam gua itu bukan dalam rangka camping. Ada orang sekarang campingnya ke gua kan. Bukan dalam rangka camping, tapi dalam rangka menjaga, menyelamatkan agama mereka. Maka salah satu cara Allah untuk menjaga ashabul kahfi ini, Allah desain cara mereka tidur itu sehingga seandainya ada orang yang melihat pasti mengira mereka ini sedang bangun padahal dalam keadaan tidur, kata Allah. Maka para ulama mengatakan begini, hifzullahi awliya'ahu, ya, hifzullahi awliya'ahu fi naumihim, ya, atau hafizallahu awliya'ahu fi naumihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kekasih-kekasihnya, wali-walinya sehingga dalam keadaan tidur sekalipun. Afala yahfazuhum fi yaqdhihim. Kalau dalam tidur saja wali-wali Allah itu dijaga Allah, apalagi dalam keadaan bangun. Dalam keadaan tidur saja mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sedang bangun. Makanya wali-wali Allah ini jangan dimusuhi. Dalam hadithul qudsi dikatakan, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang dengannya. Kalau perang dengan Allah, siapa kira-kira yang menang? Nggak usah sama Allah deh, sama Amerika aja lulu lantak kita dia buat. Ya? Maka dengan wali-wali Allah, dengan kekasih-kekasih Allah, dengan orang-orang saleh jangan main-main. Allah mengatakan dalam hadithul qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang dengan dia. Maka Allah pasti akan menjaga wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta dalam keadaan tidur sekalipun. Kalau dalam keadaan tidur saja dijaga, apalagi dalam keadaan bangun. Jadi ini salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ashabul kahfi ketika mereka tidur di dalam gua tersebut, ya.
Baik. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Dan kalau engkau menyaksikan mereka sedang tidur itu, engkau pasti akan mengira bahawa mereka aiqadha, dalam keadaan bangun, wa hum ruqud, padahal sebenarnya mereka sedang tidur. Maka salah satu hikmah pengajaran yang kita ambil dari sini adalah bahwa apa yang kita saksikan belum tentu sesuai dengan hakikatnya. Ya. Apa yang kita saksikan belum tentu sesuai dengan hakikatnya. Allah mengatakan pada ayat ini, kalau engkau melihat Ashabul Kahfi itu, pasti kamu mengira mereka sedang bangun, padahal hakikatnya mereka sedang tidur. Maka salah satu poin pengajaran dari sini bagi kita, apa yang kita saksikan, apa yang dilihat oleh mata kita belum tentu sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh terburu-buru dalam menghukum. Kita tidak boleh terburu-buru menjudge orang lain. Karena pandangan kita, penglihatan kita kepada sesuatu objek belum tentu hakikat yang sesungguhnya. Apalagi mungkin baru sekali kita lihat. Ya. Bahkan berkali-kali kita lihat pun masih ada kemungkinan belum sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya. Baik, itu poin yang pertama, gambaran bagaimana Ashabul Kahfi itu tidur di dalam gua. Yang kedua kata Allah Ta'ala, wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal, dan kami balik-balikkan badan mereka, dhatal yamin ke kanan, wa dhatal shimal dan ke kiri. Ya. Allah Ta'ala yang membalikkan badan mereka ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kenapa Allah Ta'ala harus balik-balikkan badan mereka? Kenapa tidak dibiarkan aja baring begitu lama? Hikmahnya kata para ulama, supaya badan mereka ini tidak hancur dimakan tanah. Bayangin, melekat di tanah itu selama 300 atau 309 tahun. Ya. Seandainya Allah tidak balik-balikkan begini, maka jasad mereka akan hancur dimakan oleh tanah itu. Maka cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga supaya jasad mereka ini tetap utuh, maka Allah balik ke kanan, balik ke kiri, balik ke kanan, balik ke kiri. Dan yang menarik pada ayat ini kata Allah, wa nuqallibuhum, kami yang membalikkan, bukan mereka membalik sendiri. Maka saat kita tidur kita tidak tahu gerakan kita kan? Ada yang tahu berapa kali bergerak waktu tidur tadi? Berapa kali ke kanan balik, berapa kali ke kiri, berapa kali menggaruk dan sebagainya. Di luar kuasa kita. Ya. Maka saat tidur Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Allah Subhanahu wa taala yang membalik-balik mereka ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Bukan gerakan mereka sendiri. Oleh karena itulah, ya, orang yang sedang tidur, perbuatannya, ucapannya tidak bisa kita hukum. Misalkan ini, ada seorang suami saat tidur tiba-tiba ngomong, saya talak kamu, katanya kepada istrinya. Jatuh atau tidak? Jatuh atau tidak? Kalau betul dia tidur tak jatuh, tapi periksa dulu. Jangan-jangan dia pura-pura tidur. Udah geram betul dia, mau depan-depan langsung ngomong tidak berani, maka pura-pura dia tidur. Waktu tidur saya talak kamu, katanya. Kalau begitu caranya jatuh itu talak. Tapi kalau dia sedang tidur, benaran dia tidur, lalu dia berkata saya talak kamu, itu tidak akan jatuh. Ya. Atau dia melakukan sesuatu, mengucapkan apapun, tidak akan dihukum. Kenapa? Sedang tidur. Maka dalam hadis dikatakan rufi'al aqlam, pena diangkat dari 4 golongan.
Maksud pena diangkat ini tidak dituliskan sebagai kesalahan. Dari 4 golongan. Salah satunya anin naim hatta yastaiqadh. Orang yang tidur sampai bangun. Maka perbuatan kita dalam tidur itu tidak dinisbatkan kepada kita. Kenapa? Karena yang menguasai kita saat tidur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ashabul Kahfi ketika mereka dibalikkan Allah ke kanan, balik ke kiri, kata Allah, wa nuqallibuhum, kami balik-balikkan. Bukan mereka membalik badan sendiri, tapi Allah yang membalik mereka ke kanan, dan Allah Ta'ala juga yang membalik mereka ke kiri. Karena memang kuasa ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengajarannya bagi kita tadi, perbuatan orang yang sedang tidur tidak dinisbatkan kepada dia, karena perbuatan itu hakikatnya bukan datang dari dia. Maka seperti contoh yang saya sebut tadi, andai kata seorang suami mengatakan kepada istri dia saat dia tidur, saya ceraikan kamu, saya talak kamu, pulang kamu ke rumah mak kamu, tak akan jatuh itu. Tapi karena dia sedang tidur. Cuma kalau dia pura-pura tidur, jatuh itu. Baik. Yang menarik lagi pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Kami balik-balikkan badan mereka ke kanan dan ke kiri. Allah tidak menyebutkan ke atas dan ke bawah. Ya. Berarti Ashabul Kahfi ini tidak ada tidurnya telentang dan tidak ada tidur telungkup. Yang ada miring kanan dan miring kiri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut begitu? Lam yadhkurillahu adh-dhahra walal batan. Allah tidak sebutkan mereka tidur dalam keadaan terlentang ataupun dalam keadaan telungkup, perut mereka ke lantai, li'anna an-nauma 'alal yamini wa 'alal shimali huwal akmal. Karena tidur miring ke kanan dan ke kiri itulah cara yang paling sempurna. Itu bentuk yang paling sempurna. Maka praktek tidur Nabi itu bagaimana? Praktek tidur Nabi selalu miring. Dan yang paling bagus itu lagi miring ke kiri. Ya. Maka Nabi tidur digambarkan dalam hadis itu selalu tidurnya miring. Tangan Nabi begini. Ada kalanya ke kanan, ada kalanya ke kiri. Itulah bentuk cara tidur terbaik. Bahkan dari sisi kesehatannya juga demikian. Ya. Dulu saya berpikir kalau kita tidur terlentang dalam keadaan tangan terbuka begini, itu pernafasan kita lebih bagus. Ternyata tidak. Makanya salah satu obat orang yang ngorok, orang ngorok itu bukan ini kata pakar kesehatan, sebetulnya itu karena pernafasannya tidak lancar. Makanya ngorok. Salah satu obatnya itu miringkan. Saya mendengar penjelasan seorang dokter itu miringkan. Itu obatnya. Supaya apa? Lancar pernafasannya. Belum lagi lambungnya. Maka cara tidur terbaik itu miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Makanya ketika Allah menggambarkan bagaimana Ashabul Kahfi itu tidur, Allah tidak sebut ada baring, ada terlentang dan ada telungkup. Yang Allah Ta'ala sebut, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami balik-balikkan badan mereka, sekali ke kanan, sekali ke kiri. Maka hikmahnya sangat banyak. Pertama tadi, supaya Allah Ta'ala menjaga jasad mereka, sehingga tidak hancur. Karena kalau melekat dari satu bagian saja terus ke tanah, tidak dibalik-balik dari situ, pasti akan dimakan tanah. Bayangin, 300 tahun nempel ke tanah, itu pasti sudah hancur dimakan tanah. Maka Allah balik, supaya tetap utuh jasad itu. Hikmah kedua tadi, dari perkataan kata nuqallibuhum, kami balik-balikkan, maka yang membalikkan Allah. Maka perbuatan orang yang tidur tidak dinisbatkan kepada dia, tapi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya ada orang mengucapkan atau melakukan perbuatan yang tidak baik saat tidur, maka dia tidak bisa dihukum karena perbuatan itu tidak dinisbatkan kepada dia. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut secara khusus ke kanan dan ke kiri karena Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita cara tidur yang paling bagus itu miring ke kanan ataupun miring ke kiri.
Maka tidur terlentang itu kurang bagus. Apalagi tidur telungkup. Yang paling parah tuh tidur dia nungging pula. Macam apa? Bayi. Bayi itu ada momennya tidurnya menungging. Baik. Apalagi pengajaran bagi kita dari sini? Idzam tala'a qalbuka imanan billah. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita, apabila hatimu dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, sayudabbiru amraka, maka Allah akan mengurus segala urusan kita. Ya, hatta fi naumika, sehingga dalam tidurmu sekalipun. Siapa yang mengurus tidur Ashabul Kahfi ini? Allah. Bagaimana bisa sampai Allah mengurus tidur mereka? Tidur aja diurus, bayangin tuh. Karena hati mereka dipenuhi dengan keimanan. Allah sudah jelaskan pada awal surah ini, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka Ashabul Kahfi ini pemuda-pemuda yang hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah. Maka idzam tala'a qalbuka imanan, apabila hatimu penuh dengan iman, sayudabbiru amrak hatta fi naumik, Allah akan mengurus segala urusanmu sehingga tidurmu sekalipun Allah urus. Ya, keren tak tuh? Allah mengurus tidur kita sekalipun. Kalau gubernur sediakan kamar hotel ke kita, kira-kira lupa tak kita seumur hidup tuh? Gubernur aja loh ini, cuma sediain kamar hotel ke kita. Dia jemput kita datang, Pak, tolong datang Pekanbaru, saya sediakan kamar hotel, katanya gubernur. Saya pikir sampai mati kita tak lupa. Kenapa? Merasa sangat dihargai. Cuma dibelikan sekamar hotel. Ini Allah mengatur, mengurus, mendesain tidur mereka. Kenapa? Karena hati mereka penuh keimanan dengan Allah. Maka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan urus segala urusannya. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau lam yuqallabu la akalathumul ard." Seandainya Allah tidak membalik-balikkan badan Ashabul Kahfi ke kanan dan ke kiri tadi, pasti jasad mereka sudah dimakan oleh bumi. Maka pengajarannya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Kenapa sampai begitu sekali Allah Ta'ala menjaga Ashabul Kahfi ini? Allah ingin benar-benar jasad mereka tetap utuh, bagus dalam tidur panjang mereka. Ya. Dalam tidur panjang mereka, Allah tetap ingin jasad mereka utuh dan bagus. Sehingga Allah balik ke kanan, balik ke kiri. Kenapa begitu? Karena mereka ini pemuda-pemuda yang selalu menjaga Allah. Maka Nabi mengatakan, ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Bagaimana menjaga Allah itu? Jaga agama Allah, jaga syariat Allah, jaga perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah Ta'ala. Kalau ini kita lakukan, yahfazka, Allah akan jaga kamu. Nah, ini salah satu nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Nabi pernah memanggil Abdullah bin Abbas, waktu itu masih kecil. Ya gulam, kata Nabi, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat, saya ingin mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Salah satunya, ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Maka itu tadi, dalam tidur sekalipun dijaga Allah. Maka kita tidak boleh mengingkari kalau kita misalnya mendengarkan cerita wali-wali Allah, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka diselamatkan Allah Ta'ala dari bahaya-bahaya besar. Ya. Bagaimana mereka di zaman kolonial selamat, tidak kena tembakan penjajah-penjajah itu. Bagaimana dalam peristiwa-peristiwa besar mereka selamat. Itu tidak mengherankan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Mereka ini waliun min awliyaillah.
Karena mereka ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang selalu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu heran. Nabi sudah mengatakan ihfazillah yahfazka. Kalau kamu menjaga Allah, Allah pasti akan jaga kamu. Maka orang-orang beriman itu tak ada rasa takut mereka. Tak ada rasa takut. Ada orang ketakutannya luar biasa. Terlupa aja ngunci pagar, seolah-olah sudah mau kiamat dunia ini. Terlupa ngunci pagar, seolah-olah mau kiamat dunia ini. Ini bukan berarti kita biarin pagar kita kebuka loh ya. Tapi ada orang, sebahagian orang paranoid, takutnya berlebihan. Kenapa orang takutnya berlebihan? Karena dia menyandarkan segala-galanya kepada diri dia. Kalau segala-galanya kita sandarkan kepada kita, kita yang harus jaga harta kita, kita yang harus jaga rumah kita, kita yang harus jaga segala-galanya, kita ini kan lemah. Kita sandarkan ke kita, paranoid, ketakutan. Mau makan ini mikir-mikir, waduh sakit ini nanti nih. Mau pergi ke sana tidak berani. Paranoid. Kenapa? Disandarkan ke diri sendiri. Coba kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ada Allah taala yang menjaga. Yang penting jaga Allah. Itu saja yang penting. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, pasti Allah taala akan menjaga kamu, ya. Baik. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa al-akhdhu bil asbabi wajibun. Berusaha, ya, itu wajib. Berusaha ke arah supaya kita selamat itu wajib. Begini, kira-kira, ini kalau saya tanya nih, kira-kira kalau Allah tidak membalikkan mereka ke kanan dan ke kiri, bisa ndak Allah Ta'ala menjaga jasad mereka tetap utuh? Bisa ndak? Pasti bisa dong. Ndak mungkin ndak bisa. Dengan kuasa dan kudrat Allah Ta'ala, tanpa harus dengan cara dibalik ke kanan, dibalik ke kiri pun, Allah itu pasti bisa mengutuhkan jasad mereka. Pasti dengan kuasa Allah. Mudah bagi Allah Ta'ala. Lalu kenapa Allah Ta'ala harus balik kanan, balik ke kiri untuk menjaga jasad mereka tadi? Allah ingin menunjukkan bahwa kita wajib berusaha. Wajib berusaha. Kuasa ndak Allah Ta'ala langsung ngantar rezeki ke rumah kita? Kuasa ndak kalau ditanya? Kuasa. Kuasa Allah mengantar rezeki langsung ke rumah kita. Terjadi kepada Maryam alaihissalam. Maryam dulu dijaga Nabi Zakaria. Di mana dijaga Nabi Zakaria? Di dalam mihrab di Baitul Maqdis. Mihrab itu semacam bilik kecil lah, semacam kamar begitu. Di situ dulu dijaga Nabi Zakaria alaihissalam. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab itu, Zakaria melihat ada rezeki, ada makanan di situ. Padahal yang masuk ke situ cuma Zakaria. Nah, Zakaria heran, anna laki hadha? Wahai Siti Maryam, dari mana ini datang? Qalat huwa min indillah. Maryam mengatakan ini datang dari Allah. Allah Ta'ala langsung antar ke situ. Tapi ini kejadian yang nadir, kejadian yang jarang. Secara umumnya Allah mengajarkan kepada kita supaya berusaha, wajib berusaha. Al-akhdhu bil asbab wajibun, ya, melakukan sebab-sebab, melakukan tindakan, berusaha itu wajib. Ashabul Kahfi, kalau Allah Ta'ala ingin menjaga jasad mereka utuh, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, cukup bisa Allah Ta'ala jaga. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan balik kanan, balik ke kiri untuk menjaga jasad mereka, karena Allah ingin mengajar kita supaya kita berusaha. Rezeki itu ada, Allah sudah tetapkan, dan Allah Ta'ala yang maha memberi rezeki. Tetapi kita wajib berusaha. Maka suatu
ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada dua orang yang hanya duduk-duduk saja, konon mau bertawakal saja kepada Allah. Kata Umar bin Khattab, fa innas samaa la tumtiru dhahab wala fiddah. Langit itu tak akan pernah menurunkan hujan emas dan perak. Jangan kau duduk-duduk di rumahmu. Duduk di rumah saja tak apa kalau ada kedai di situ. Tapi dia duduk aja di rumah, tak bergerak. Tak nak pergi ke sana bekerja, tak nak cari kerja. Dia mau duduk aja di rumah. Tak akan datang rezeki itu. Maka suatu ketika Nabi masuk ke dalam masjid. Nabi ketemu seorang laki-laki di masjid. Duduk di luar waktu sholat. Nabi bertanya, ngapain? Dia bilang, ya Rasulullah, saya lagi gundah. Kenapa gundah? Banyak utang. Orang kalau udah banyak utang nih biasanya tak menentu, ya kan? Ada orang kalau semakin banyak utangnya, biasanya dah tak bisa bekerja lagi. Makanya utang tuh istilah orang ukur baju pada badan sendiri. Ukur baju pada badan sendiri. Ada orang kadang terlalu bernafsu, semua diutang sama dia. Rumah utang, mobil utang, motor Honda utang, semua utang. Dibalut utang dia. Habis itu dia rasa macam tak berdaya lagi untuk membayar hutang tu. Tak bisa bekerja lagi. Nabi ketemu seorang laki-laki di masjid di luar waktu salat. Ngapain kata Nabi? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya lagi gundah ini. Lagi stres ini ya Rasulullah. Kenapa? Banyak utang. Lalu Nabi mengajarkan kepada dia, mau tidak saya ajarkan satu doa? Kalau kamu baca doa ini, hutang kamu akan lunas. Ini orang suka betul ini mengambil doa ini bulat-bulat. Doa lunas hutang katanya. Paling suka betul orang yang berhutang. Waduh, mantap ini doa ini, cepat lunas hutang kita ini. Tapi dia tidak fahami makna doa itu. Apa doa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, sampai seterusnya. Tidak usah kita terusin. Coba tengok apa arti doa itu. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan, daripada duka cita dan kesedihan. Kita ini kalau berduka sedih terus tidak berdaya kita, ya kan? Orang kalau sedih jangankan kerja, makan pun tak sedap, ya kan? Orang kalau sudah sedih jangankan bekerja, makan pun tak sedap dia. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah, loyo, lunglai dan malas. Itu doa minta lunas hutang tuh. Jadi bukan dibaca doa itu lalu diam aja habis itu, malasnya tetap sama, tak lunas tuh. Maka yang diminta kepada Allah tuh biar makin rajin. Bukan berdoa aja begini, tak akan lunas tuh. Al-akhdhu bil asbabi wajibun. Mengambil tindakan, bekerja, berusaha itu wajib. Itu ditunjukkan Allah. Sunnatullahnya begitu. Ya. Sama kita misalnya, kalau ditanya, Nabi, kenapa Allah Ta'ala biarkan berjuang 20 tahun lebih? Bukankah Allah Ta'ala kuasa langsung lemahkan aja itu orang-orang kafir? Hancurkan aja deh langsung. Bukankah Allah Ta'ala kuasa seperti terjadi saat peperangan Badar? Bagaimana 300 kaum muslimin bisa menghancurkan 1000 orang musyrik dengan persenjataan yang sangat minim? Kuasa Allah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan Nabi menghadapi tantangan demi tantangan? Allah ingin mengajarkan sunnatullah itu. Kita perlu berjuang, kita perlu berusaha. Dalam perjuangan itulah ibadah kita. Bayangin kalau Allah beri langsung kemenangan semua, di mana kita mendapatkan pahala jihad? Tidak ada. Ya? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan ala tijaratin, suatu perniagaan, suatu bisnis, tunjikum min azabin alim, keuntungannya bukan 1-2 miliar, tapi keuntungannya tunjikum min azabin alim, untungnya bisa menyelamatkan kamu dari azab neraka Allah, dari azab Allah Ta'ala yang pedih. Apa dia?
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Perniagaan, bisnis yang untungnya paling besar bisa menyelamatkan kita dari azab Allah itu adalah beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Tidak bisa kita berjihad angkat senjata, berjihadlah dengan harta kita. Berapa yang kita ada, jihadkanlah. Sini tak salah butuh wakaf Pak ya. Jihad tuh untuk parkirannya. Jihad untuk itu dengan harta kita. Itu jihad kita. Bisa ndak Allah kasih rezeki untuk melunaskan segala-galanya kebutuhan agama? Mudah bagi Allah. Bisa, kuasa Allah. Lalu kenapa tidak semudah itu membangun masjid, tidak semudah itu membangun sekolah, tidak semudah itu membangun madrasah? Allah ingin kita berjuang di situ. Perjuangan itulah ibadah kita. Seandainya Allah kasih mudah semua, apalagi perjuangan kita? Tak ada. Maka yang ingin Allah lihat itu perjuangan kita. Jadi al-akhdhu bil asbabi wajibun. Ya, berusaha mengambil tindakan itu wajib. Ini ditunjukkan oleh kisah Ashabul Kahfi ini, bagaimana Allah Ta'ala wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Allah balikkan mereka ke kanan dan ke kiri ya. Baik. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, dan anjing mereka. Ini kondisi saat tidur. Ashabul Kahfi ini tidur di dalam. Mereka ini punya anjing. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, dan anjing mereka menghulurkan tangannya di depan pintu gua itu. Tangan atau kaki? Anjing itu berkaki 4 atau bertangan 4? Yang depan itu tangan atau kaki? Kita anggap tangan aja lah ya. Kita sudah kebayang lah bagaimana anjing tidur ya. Tangan atau kaki depan? Begini dah ke depan. Begitu gambaran anjing Ashabul Kahfi itu. Jadi poin yang pertama bagi kita dari sini adalah bahwa Ashabul Kahfi ini mereka ada anjing. Ya. Mereka punya anjing. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasida. Ya, dan anjing mereka tidur juga di situ menghulurkan kedua tangannya di depan pintu gua tersebut. Ya, ada satu pengajaran bagi kita dari sini. Kenapa Allah Ta'ala sebut anjing ini? Alasannya karena anjing ini menjaga Ashabul Kahfi. Ya, Allah muliakan menyebutkan anjing ini di dalam Al-Quran. Allah kekalkan penyebutannya sampai hari kiamat karena anjing ini berteman dengan orang saleh. Maka mafhum mukhalafahnya, ya, kalau anjing saja berkawan dengan orang saleh dimuliakan Allah, dikekalkan Allah sebutan namanya di dalam Al-Quran, apalagi kalau kita manusia berteman dengan orang saleh. Ini satu-satunya anjing dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penyebutan ini akan kekal sampai hari kiamat. Kenapa begitu? Karena dia berteman dengan orang saleh. Maka Nabi mengatakan berkawan dengan orang saleh itu, Nabi buat perumpamaannya seperti berkawan dengan penjual minyak wangi. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita pasti bakalan wangi. Imma kita beli dari dia, atau mungkin kita kena percikannya, atau mungkin dia oleskan ke kita. Tapi yang pasti kita bakalan wangi.
Maka yang wangi sebetulnya Ashabul Kahfi, mereka lah orang-orang saleh, wali-wali Allah Ta'ala, tapi oleh karena anjing ini dekat sama dia, berkawan sama mereka, menjaga mereka, anjing ini pun kecipratan sampai Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita sangat perlu berkawan dengan orang-orang saleh. Ada satu ungkapan yang disandarkan kepada Imam Syafi'i, beliau mengatakan, Uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang saleh walaupun aku tidak termasuk dari kalangan mereka. Mungkin solat kita tidak sebanyak solat orang saleh. Mungkin hafalan Quran kita tak sebanyak hafalan orang-orang saleh. Mungkin ketaatan kita tidak sebanyak ketaatan orang-orang saleh. Tapi tetaplah cintai mereka, sayangi mereka, bersama dengan mereka. Karena dengan begitu saja kita, insya Allah darjat kita akan ditinggikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin nih, anjing saja bisa ditinggikan Allah derajatnya. Apalagi kita manusia. Yang mana manusia ini kata Allah, wa laqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan manusia ini. Yang ini tidak dimiliki oleh anjing. Ya. Jadi anjing saja kalau berkawan dengan orang saleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, al-wasid, maksud kata al-wasid adalah al-bab, pintu. Qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, kana julusuhu kharijal bab. Anjing ini itu duduk di depan pintu, bukan benar-benar di pintu. Kenapa? Li'annal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Karena malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah kalau di situ ada anjing. Malaikat rahmat loh ya. Kalau malaikat maut 1000 anjing pun di situ disikat juga sama dia. Tidak peduli dia mau anjing, mau gajah, mau harimau, mau singa di situ, sampai masanya sikat habisnya. Itu kalau malaikat maut. Tapi kalau malaikat rahmat dia tengok ada di situ yang suka menggonggong pun tak mau dia. Itu malaikat rahmat. Tapi kalau malaikat maut tidak ada tuh. Apa aja di situ sikat nama dia. Sampai masanya udah sampai nih detiknya nih kata Allah, sikat katanya, habis semua. Mau apa aja ditaruh di situ tidak mempan tuh. Maka kita tidak boleh memelihara anjing atau membawa anjing di rumah kita kalau tidak ada sebab. Jadi anjing dalam Islam itu tidak selalu dijauhkan. Ya. Anjing dalam Islam dalam keadaan tertentu itu dipakai. Bahkan ada bab tentang berburu di dalam Al-Quran, dalam fikih juga dibahas. Itu tangkapan anjing yang sudah terlatih itu boleh dimakan. Maka anjing itu tidak seperti B1 atau B2. B2 ya. B2 namanya ya. Kalau B2 itu tidak ada satupun yang diambil dari situ. Luar dalamnya tidak bisa ada yang diambil situ. Tapi kalau B1 tadi, B1 namanya. Kenapa jadi B1 tuh ya? Kalau B2 itu kan masih masuk, ada 2 B-nya di situ. Wah, B. Kalau anjing tuh kenapa jadi B1 ya? Oh gitu ya. Maka kalau anjing itu boleh untuk misalnya berburu yang sudah terlatih, benar-benar terlatih. Maka para ulama mengatakan pelatih hewan itu tidak boleh diremehkan. Dalam Islam itu dibolehkan. Karena anjing tidak akan mungkin terlatih kecuali ada pelatihnya yang handal. Maka bekerja untuk melatih hewan itu boleh. Kita lihat kan bagaimana manusia ini, gajah besar begitu bisa ditundukkan sama dia. Harimau pun bisa ditundukkan sama manusia. Memang ada aja pakar-pakar binatang manusia ini. Lebih pintar dia dari binatang tuh. Paham betul dia bagaimana binatang tuh. Singa bisa ditundukkan, harimau bisa ditundukkan. Anjing bisa dididik. Dan Masya Allah sampai sekarang anjing itu kan dipakai oleh pihak kepolisian termasuk. Mau menggeledah dan sebagainya itu dipakai.
Maka ketika Quran menyebutkan ada anjing berburu, itu sangat tepat. Instingnya begitu kuat, bisa mengejar, bisa mencari, bisa menangkap. Maka dipakai di dalam Islam, tapi harus benar-benar terlatih. Salah satu indikator anjing itu sudah terlatih, kata para ulama, adalah ketika dia menangkap mangsa buruan itu, dia tidak makan sedikit pun. Dia cuma bawa ke tuan dia. Tapi kalau kita ada anjing berburu, dia tangkap rusa misalkan, datang-datang paha sebelah sudah habis, jangan makan tuh. Nah, tidak boleh tuh. Itu berarti dia ambil bagian dulu. Tapi kalau dia bawa utuh, ya dia bawa utuh, memang benar-benar sudah terlatih, bisa dimakan. Boleh. Tidak jadi masalah. Walaupun tidak sempat kita sembelih, boleh. Tapi itu tadi, kalau sempat hilang sebagian dimakan sama dia, itu tak boleh kita makan. Berarti belum cukup dilatih. Boleh. Atau misalkan kita punya kebun, perlu penjagaan, boleh, tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu, tidak ada sebab, dia bawa ke rumah dia. Maka itu malaikat rahmat tak masuk. Bahkan dalam riwayat dikatakan, orang yang memelihara anjing tanpa sebab, setiap hari dikurangin pahalanya 1 qirot. 1 qirot itu berapa? Seperti satu gunung yang besar. Itu gunung kalau ditimbang berapa kilo kira-kira tuh? Tidak bisa kita timbang. Timbangannya yang rusak kan? Jangan-jangan pahala yang didapat sehari cuma 100 kilo. Dikuranginnya seberat gunung. Banyak minusnya kita tuh. Makanya kalau tidak ada sebab, tidak usah. Tapi bukan berarti kita jahat sama anjing. Ini ada orang kadang-kadang keterlaluan pula. Anjing tak ada salah, ambil batu lempar sama dia. Tidak boleh juga begitu. Ambil air panas siram anjing, tidak boleh juga begitu. Memang tidak boleh kita masukkan ke rumah kita, tetapi juga tidak boleh kita sakiti. Bukankah dalam hadis yang sahih diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang wanita pelacur memberi seekor anjing yang kehausan minum bisa menyebabkan dia dapat ampunan dan masuk ke dalam syurga Allah. Ya, maka jangan jahat dengan hewan, tidak boleh. Ya, ada orang kadang-kadang tak ada sebab, dia ambil batu, dia lempar anjing tu. Tidak boleh. Kita umat Islam, jangan salah, kita tidak disuruh membenci hewan apapun. Tidak disuruh. Termasuk anjing, tidak disuruh kita membenci anjing. Memang dia haram, tapi bukan berarti kita benci dia. Yang boleh kita bunuh itu binatang-binatang atau hewan-hewan yang membahayakan kita. Misalnya ular, itu pernah Nabi suruh untuk dibunuh. Suatu ketika datang ular, sahabat bersama Nabi sedang di situ, dikejar para sahabat, lalu lari ular ini pergi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, berarti dia sudah selamat dari kejahatan kamu, sebagaimana kamu selamat dari kejahatan ular ini. Begitu kata Nabi. Jadi ada ular dikejar para sahabat, mau dibunuh ini ular, tapi ular ini lebih dulu pergi, tidak dapat lagi. Nabi mengatakan, dia telah selamat dari kejahatan kamu sebagaimana kamu selamat dari kejahatan dia. Kenapa? Karena ular ini pergi, tidak jadi mati dia, dibunuh para sahabat. Dan oleh karena ular ini pergi, sahabat pun selamat. Tapi kalau misalnya mengganggu, itu tidak apa-apa. Lagi sholat, tiba-tiba datang ular kobra. Apa yang akan dilakukan imam? Ini dari depan sajadah imam tuh. Imam jangan belagak teruskan sholat tuh. Mundur cepat dari situ. Selesaikan ular itu dulu. Tidak apa-apa. Boleh membatalkan sholat ketika ada uzur tertentu. Salah satunya apa? Salah satunya hadir hewan-hewan berbisa seperti itu. Kita tidak bisa menghindar. Tiba-tiba datang ular menyerang begini. Jangan terusin sholat itu. Lari dari situ. Tapi kalau gara-gara jemuran, jangan batalin sholat. Ini ibu-ibu lagi sholat, tiba-tiba waktu asar datang hujan, waduh jemuran katanya, lari dia langsung. Itu tidak boleh tuh. Tapi kalau ada binatang berbisa seperti tadi yang akan bisa membahayakan kita, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kalau ada uzur, atau misalnya tiba-tiba jatuh orang, itu jangan biarkan dia di situ. Tidak apa-apa, kita berhenti,
urus dia dulu. Itu kalau orang stroke makin lama penanganannya lewat itu. Ya. Maka anjing tidak disuruh dibenci dalam Islam. Tidak disuruh. Walaupun tidak dianjurkan kita bawa ke rumah kita. Tapi bukan berarti dibenci hewan ini. Maka kisah seorang wanita pelacur. Bayangin pelacur loh ini. Pelacur, kalau pelacur itu namanya bukan cuma berzina. Kalau orang berzina mungkin sekali dua kali dia kerjakan. Kalau pelacur bisa 5 kali sehari itu. Ya, memang itu kerja dia. Yang dikasih minum apa? Anjing. Yang dipandang haram di Islam. Tapi ternyata kasih sayang dia kepada makhluk Allah Ta'ala itu bisa menyebabkan dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk Allah Ta'ala yang di bumi ini, termasuk hewan-hewan. Pasti yang di langit akan menyayangi kamu. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang Allah. Maka kalau kita ingin disayang, menyayangilah. Kalau kita ingin dicinta, cintailah. Kalau kita ingin ditolong, menolonglah. Ini konsep yang disebut al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang kita terima itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Ya? Maka Nabi mengatakan, in tansurullaha yansurukum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selagi mana dia mau menolong orang lain. Ini konsep al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang kita terima sesuai dengan amal yang kita lakukan. Jika kita memberikan kasih sayang sampai sehingga ke hewan sekalipun, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Jika kita menolong orang lain, Allah Ta'ala akan tolong kita. Begitulah seterusnya ya. Baik, wa qalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, dan anjing mereka menghulurkan kedua tangannya di pintu gua tersebut. Jadi pengajaran kepada kita dari sini adalah bahwa berkawan dengan orang soleh itu akan mengangkat derajat kita. Bahkan anjing saja berkawan dengan orang soleh, Allah Ta'ala tinggikan derajatnya. Apalagi kalau kita manusia. Maka carilah suhbatus solihin, cari sahabat yang soleh. Kalau berkawan karena dunia itu banyak, berkawan karena kerja satu kantor itu banyak, berkawan karena suka kongko bersama itu banyak, berkawan karena suka ngerumpi bareng-bareng itu banyak. Tapi berkawan karena Allah itu sangat sedikit. Maka kalau dah jumpa jangan lepaskan tuh. Jangan lepaskan tuh. Maka salah satu yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar kata Nabi, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang berkasih sayang karena Allah. Mereka bersatu karena Allah, mereka juga berpisah karena Allah. Orang berkawan karena bisnis banyak, berkawan karena dunia banyak, berkawan karena jabatan banyak, tapi berkawan karena Allah Ta'ala tak banyak. Maka pernah suatu ketika orang-orang musyrik dulu meminta Nabi supaya mengusir para sahabat yang miskin karena merasa tidak satu level duduk di tempat duduk yang sama. Lalu Allah Ta'ala menegur baginda alaihi salatu wassalam, kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu untuk terus berkawan dengan sahabat-sahabatmu ini, yang mana mereka senantiasa taat beribadah kepada Allah pagi dan petang, walaupun mereka miskin, walaupun mereka susah. Allah mengatakan sabar kamu. Ya. Kenapa? Sahabat-sahabat ini miskin tapi orang soleh. Maka biarin aja berkawan dengan orang soleh walaupun dia miskin. Kalau kita pergi ke kedai kopi, harus kita yang membayar kopi dia segelas, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berapalah segelas kopi? Kecuali kita pergi ke Starbucks. Itu mahal tuh. Tapi kalau kedai-kedai kopi biasa, tak seberapa tuh. Tapi kalau bawa ke Starbucks, iyalah, ada yang 100.000 lebih itu satu cup. Tapi tidak apa-apa juga kalau ada uang. Ya kan? Boleh-boleh saja. Ya. Suhbatus solihin, berkawan dengan orang soleh itu luar biasa fadilatnya. Ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan, ketika ahli syurga masuk ke dalam syurga,
dia akan cari kawan-kawan dia yang soleh. Dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa tidak ketemu kawanku di sini? Dulu kami sholat sama-sama, pengajian sama-sama, puasa sama-sama, tidak nampak hidungnya di sini. Kata Allah, dia salah ambil tiket. Mestinya tiketnya langsung dia transit di neraka, kata Allah. Rupanya saldo dia tak cukup mau bayar tiket tuh. Setengah jalan dia cukup. Transit di neraka. Lalu kata Allah Ta'ala, pergi ke sana, kasih syafaat, keluarkan dari neraka. Maka ada syafaat dari sahabat-sahabat yang saleh. Dia cari kita nanti di surga Allah Ta'ala. Kalau tak nampak kita di dalam surga itu, dia cari, dia akan tanya kepada Allah, mana fulan? Dulu kami salat sama, puasa sama, pengajian sama. Aku masuk surga, aku tak nampak dia sekarang, ya Allah. Maka Allah mengatakan, pergi dia cari ke dalam neraka. Kalau ahli surga ke neraka tidak terbakar. Nah, itu bedanya. Dicari, dikasih syafaat. Maka ada syafaat sahabat yang soleh. Maka cintailah orang-orang soleh walaupun kita tak sesoleh dia. Cintailah ahli ilmu walaupun kita tidak sealim dia. Cintailah orang-orang baik walaupun kebaikan kita sama sekali tak sama dengan dia. Baik, penghujung ayat ini, lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Seandainya engkau melihat kepada ashabul kahfi yang sedang tidur itu, kata Allah, lawallaita minhum firara, pasti engkau akan berbalik lari dari mereka, wala mulita minhum ru'ba, dan hatimu dipenuhi rasa takut. Begitulah cara Allah Ta'ala untuk menjaga ashabul kahfi. Jadi kalau ada orang yang melihat ashabul kahfi sedang tidur ini, itu pasti akan pergi patah balik lari. Kenapa? Wala mulita minhum ru'ba, hatinya dipenuhi rasa takut, ketakutan dibuat Allah. Begitulah cara Allah untuk menjaga ashabul kahfi. Maka siapa yang bisa nyentuh? Tengok aja dah takut. Maka Allah tu punya banyak cara. Walaupun manusia ini jasadnya manusia, tapi Allah Ta'ala bisa tampakkan dia seperti singa kepada orang. Ya. Manusia ini walaupun jasadnya manusia, Allah kuasa tampakkan wajah dia seperti singa kepada orang. Baru dia tengok orang, ciut dia terus. Sebelum ketemu gagahnya bukan main. Pas ketemu ciut langsung gemetar tangannya. Tak berani dia. Kenapa? Allah Ta'ala buat begitu. Maka cara Allah Ta'ala menolong hamba-hamba yang soleh, tidak selalu Allah tambah kekuatan pada dirinya, tapi kadang-kadang Allah Ta'ala lemahkan musuh itu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Cara Allah menolong kita, tidak selalu Allah tambahkan kekuatan, power kepada kita. Kadang-kadang cara Allah itu dengan melemahkan musuh. Orang kalau sudah ketakutan, ada senjata pun gemetar begini, bisa nembak enggak tuh? Kalau gemetar begini, mana akan kena? Udah ketakutan. Maka salah satu kunci kemenangan Nabi itu disebut dalam hadis, masih jarak yang begitu jauh dengan musuh, itu Allah sudah buat musuh ketakutan. Makanya sukses Nabi dalam peperangan-peperangannya menghadapi musuh-musuh Islam. Kenapa? Hati orang-orang musyrik itu yang Allah buat ketakutan. Orang kalau sudah takut tak berdaya. Orang kalau sudah takut ngomong aja dah tak bisa. Orang takut disuruh ceramah di depan, dia bisa enggak? Tak bisa, belepotan dia. Yang ada gemetar tangan, kaki semua gemetar. Kenapa takut dia nengok jamaah tu? Tengok, oh seram nih jamaah ni katanya. Gemetar dia begini, enggak keluar. Walaupun dia berilmu, enggak keluar ilmunya. Kenapa? Takut nengok jamaah tu. Oh, jamaahnya rupanya yang hadir situ bupati. Oh, makin gemetar dia. Tak berdaya dia lagi kan. Nah, begitu. Ini semua cara Allah Ta'ala menjaga ashabul kahfi dalam tidur mereka. Sehingga musuh tak berani datang ke gua itu. Andai kata mereka datang ke situ ingin melihat ashabul kahfi sekalipun, baru nampak saja dah ciut nyalinya, lari. Kenapa? Hatinya dibuat Allah Ta'ala penuh dengan ketakutan. Rasanya waktu sudah habis ya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ini. Satu ayat saja, ayat 18 surah Al-Kahfi. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung ayat-ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang. Yang baik dari Allah Ta'ala, segala yang kurang dari saya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.